Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Angelina Amanda. Pada hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu yang kami dapat bisa berjalan dengan baik. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang, dijambah. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan judul "Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendak ia mendengar." Mendengar adalah proses menangkap atau memahami dan mengingat dengan sebaik-baiknya. Apa yang didengarkan atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tugas kita ialah menyurahkan kedatangan kita untuk mengangkat dan bertugas untuk menyurahkan kita. Dia berarti kita egois dan hanya mau selamatkan diri sendiri dan tidak peduli akan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tugas Tuhan ada begitu banyak pengajaran dari orang tua maupun dari dosen, saudara maupun teman-teman kita.
yang sangat baik untuk jadi bekal hidup. Namun hanya sedikit yang mau mendengar, semakin sedikit pula yang mau dipraktekkan. Akibatnya, ada banyak orang yang akhirnya menyesal dari hidup karena tidak mendengar patuhan dari orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita selama ini setia mengikuti arahan yang diberikan oleh orang tua, dosen maupun siapa saja demi kebaikan kita masing-masing? Semoga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengakhirinya dengan doa. Terima kasih Tuhan, karena kami merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan merenungkan firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.